Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan renungan harian. Sebelumnya mari kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hari ini yang Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon Tuhan menyertai kami dan Tuhan yang membimbing kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu mengajari kami dan kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari Sabtu ini yaitu tertulis pada 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ai haoto ondo hata nataringo tu silangi di rohania kana laomago alai hagogo oni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menceritakan Yesus pada orang yang belum percaya? Ketika kita menceritakan kelemah lembutan Yesus, orang tersebut bisa percaya. Ketika kita bercerita bahwa Yesus dapat membuat mujizat, orang itu masih bisa percaya. Tetapi bagaimana ketika kita menceritakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk keselamatan manusia. Masihkah orang itu bisa percaya? Sulit orang itu akan menjadi percaya. Orang itu sulit mengaminkan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit. Karena hal itu dianggap mereka adalah suatu kebodohan. Pemberitaan salib Kristus dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang belum percaya. Dalam pikiran manusia adalah suatu kebodohan kalau anak Allah disalibkan karena dosa-dosa manusia. Bukankah dosa itu dapat dibinasakan oleh Yesus sendiri hanya dengan kata atau hanya dengan berfirman, seperti Tuhan Allah menciptakan bumi ini dan segala isinya. Jalan pikiran dunia itu pula yang membuat Yesus menegur Petrus. Di Markus 8 ayat 33 dikatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau belum memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri, tetapi Allah yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia dapat memahami Allah bila ia menerima firman Allah. Yesus disalibkan dan dibangkitkan adalah penyataan Allah. Penyataan Allah ini hendak menekankan bahwa Kristus harus disalibkan agar manusia diselamatkan. Logikanya harus melihat itu sebagai kebodohan oleh manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sudah percaya pada salib Kristus, merekalah yang memperoleh
keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi dapat percaya terhadap sesuatu selalu berdasarkan fakta atau berdasarkan realita. Orang Yahudi selalu meminta tanda dari Allah sebagai bukti dari kehadiran dan penyertaan Tuhan. Ketika mereka lapar, ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut. Mereka percaya saat Yesus menyembuhkan mereka, mereka menilai itu tentang kematian Tuhan Yesus sebagai suatu kegagalan besar, sebab tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias. Bagi mereka, Mesias itu adalah yang dapat menolong mereka dari penjajahan pemerintahan Romawi. Dan mereka menginginkan juga Mesias itu menjadi raja roti karena dapat memberikan mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. Jadi pikiran mereka justru Yesus menjadi raja dunia. Namun anehnya mereka juga tidak percaya pada tanda Kristus yang terbesar, yaitu kebangkitan Yesus. Orang Yahudi suka mencari hikmat. Mereka selalu menekankan bahwa kebenaran hanya dapat diterima secara logika saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mereka juga dapat menerima kebenaran hanya secara pikiran manusia. Bagi mereka, salib Kristus adalah kebodohan karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain. Itu pula sebabnya ada ungkapan ketika Yesus disalibkan, dirinya pun tak dapat diselamatkan. Percuma dia dikatakan Mesias. Pokoknya apa yang tidak menguntungkan dari kata dan perbuatan Yesus tidak menarik bagi mereka. Kematian Kristus sulit mereka percayai. Paulus menjawab ketidakpercayaan mereka, orang Yunani dan orang Yahudi, bahwa penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus adalah kekuatan Allah. Memang kematian Kristus dianggap bodoh dan dianggap lemah karena dipandang dari sudut duniawi. Tetapi sesungguhnya perbuatan Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Injil adalah kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa dosa serta memperbarui manusia yang percaya. Roma 1 ayat 16. Paulus telah mengalami hidup baru dan bersaksi bahwa hanya orang yang hidup dalam hikmat Allah dapat merasakan kekuatan atas kematian Kristus. Mereka dapat mengerti dan meyakini bahwa salib Kristus merupakan kekuatan dan hikmat Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini banyak kejadian yang tidak kita mengerti. Terkadang ada peristiwa yang kita rasakan sebagai sukacita dan juga sebagai duka cita. Sesungguhnya semua yang kita alami dapat menjadi tanda supaya kita percaya
pada Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mendekat pada Allah jika sesuatu itu berkenan kepada diri kita, tetapi kita juga harus percaya pada kuasa Tuhan terhadap sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebab hal yang tidak berkenan kepada pikiran kita, justru di situ Allah dapat menyatakan dirinya. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk mengalami hidup benar seringkali ditolak. Penolakan terjadi karena kita menggunakan pikiran dunia. Karena itu, marilah kita menghidupi diri kita dengan hikmat Tuhan, menerima firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Sebab itulah yang menjadi sumber segala hikmat, melakukan firman Tuhan dengan tulus, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyediakan apa yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan sendiri. Pada akhirnya Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga, Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, yang kita telah peringati kenaikannya pada hari Kamis yang lalu. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita percaya atas segala karya penyelamatan Tuhan, karya terbesar yang diberikan Tuhan Allah kepada kita umat manusia. Jika kita belum dapat mengerti akan karya terbesar Tuhan Allah tersebut, mari kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang mengajari kita agar kita dapat menerima perbuatan karya terbesar Allah dalam hidup kita, yaitu menghapus dosa-dosa umat manusia. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena karya terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, pewaris kerajaan Allah. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.